Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu atas nama Buddha Didaya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua atas partisipasinya untuk mengunjungi video pembelajaran saya. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Robby Kalmuntaha Meliala, SOS MIKOM sebagai dosen pengampu mata kuliah Public Speaking 2 pada semester ini. Selama 16 pertemuan, insya Allah kita akan bertemu via media virtual dan juga video pembelajaran seperti ini. Pada pertemuan pertama Public Speaking 2 ini, kita akan berbicara tentang tata wicara atau speech personality. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya mahasiswa Prodi S1 Ilmu Komunikasi. Apa kabar Anda semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa semangat untuk produktif berkarya dari hari ke hari, walaupun situasi masih pandemi COVID-19. Pada pertemuan pertama, teman-teman, saya akan mengajak Anda berdiskusi tentang tata wicara atau speech personality. Speech personality ini apa? Personality itu berarti kepribadian. Jadi kepribadian di sini bukan hanya dilihat dari individu secara keseluruhan, tapi ketika kita ingin menjadi announcer atau penyiar, tata wicara pun juga mempunyai kepribadian yang dapat dibentuk dan dilatih. Tujuan Public Speaking 2 ini adalah untuk menciptakan output atau kompetensi pada mahasiswa dan mahasiswi untuk mahir tampil percaya diri sebagai penyiar, baik radio maupun televisi. Jadi sedikit berbeda dengan public speaking pertama. Public speaking kedua mempunyai tujuan pembelajaran untuk lebih memfokuskan kemampuan mahasiswa dan mahasiswi untuk piawai mampu berbicara dengan percaya diri layaknya seorang announcer ataupun penyiar, yaitu penyiar radio maupun televisi. Jadi, kalau kita berbicara tentang speech personality atau tata wicara, sesungguhnya ada 7 variabel yang perlu Anda perhatikan. Pertama adalah rentang wilayah nada atau tonal range yang memungkinkannya leluasa berekspresi. Ingat, saat kita berbicara kepada orang lain, usahakan berbicara dari dalam hati. Dan itu semua diekspresikan tidak datar, pasti mempunyai nada dan intonasi. Itu disebut dengan tonal range, wilayah nada. Kemudian kelantangan suara atau volume yang cukup kuat agar dapat berkumandang, tidak hanya mengandalkan bantuan sound system. Sebagai announcer ataupun penyiar, kita harus menyadari di mana kita berbicara. Ketika kita berbicara di dalam studio, akan berbeda ketika kita berbicara di konsep luar studio dan sifatnya tidak typing atau tidak direkam, tapi secara langsung. Tingkat kelantangan suara untuk memproduksi kata-kata pun juga berbeda dalam konteks yang berbeda. Yang ketiga adalah kecepatan atau tempo dalam berbicara atau membaca. Rate of delivery yang wajar dan sedang, tidak terlalu lambat ataupun cepat. Sebenarnya untuk rate ideal kita berbicara kepada orang lain itu berada di rate 110 sampai dengan 130 kata per menit. Kemudian yang keempat adalah vitalitas atau antusiasme dan semangat yang membuat pengutaraan atau bacaan menjadi hidup dan bermakna. Saat Anda menjadi announcer atau penyiar, entah itu di radio maupun di televisi, harus Anda perhatikan berbicara itu harus mengalir dan menciptakan suasana hidup dan menarik sehingga pendengar atau penonton menjadi tertarik untuk melihat penampilan Anda dan mendengar suara Anda. Walaupun Anda penyiar radio sekalipun yang tidak dapat dilihat penampilannya secara kasat mata. Oleh karena itu, berbicara dengan nada tertentu, kemudian dengan antusiasme tertentu, akan menumbuhkan semangat bagi pendengar atau penontonnya juga. Yang kelima, pengucapan atau artikulasi dan pelafalan bahasa yang tepat dan benar. Ingat, kita berbicara dalam konteks bahasa apa? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa asing lainnya. Usahakan untuk berbicara sesuai dengan kaidah bahasa itu sendiri. Kemudian yang ke-6 adalah diksi, yaitu pilihan kata yang kaya dan benar. Ya, sesuaikan dengan target halayak yang Anda sasar atau Anda hadapi. Ketika memang Anda dikhususkan untuk berbicara di ruang lingkup target halayak menengah ke atas dan berpendidikan, maka pilihlah kata-kata yang memang sepadan dengan itu.
Begitu juga dengan kebalikannya ketika Anda harus menghadapi target halayak atau penonton yang dari menengah ke bawah, sesuaikanlah pilihan kata yang sepadan dengan mereka. Dan yang ketujuh adalah bebas dari dialek, kedaerahan maupun asing. Hal ini memang sedikit sulit untuk dilakukan, tapi dapat dilakukan dengan perlahan dan step by step. Karena saat kita mengutarakan dalam bahasa tertentu, kita harus menyesuaikan aksen kita sesuai dengan bahasa itu. Ketika berbicara dengan bahasa Indonesia, maka gunakanlah bahasa Indonesia baik dan benar. Dan ketika Anda berbicara dengan bahasa Inggris, gunakanlah dengan bahasa Inggris yang baik dan benar. Sehingga aksennya pun juga harus mengikuti dengan konten budaya mereka. Selanjutnya adalah berbicara dengan jelas. Kenapa seorang announcer atau penyiar harus berbicara dengan jelas? Agar dapat dimengerti dengan mudah, harus diperhatikan enunciation, yaitu pembentukan suara menjadi kata atau bahasa dengan mengucapkan bunyi setiap kata secara tepat dan benar. Yang selanjutnya perlu Anda perhatikan sebagai seorang penyiar atau announcer adalah pengucapan kata yang terputus-putus. Itu juga dapat mempengaruhi persepsi yang timbul bagi penonton atau pendengar dan juga pemahaman mereka. Ini dapat terjadi ketika si presenter sedang terengah-engah, kehabisan nafas, sehingga kata-katanya menjadi terputus-putus. Maka dari itu, gunakanlah tempo berbicara sesuai standar, yaitu 110 sampai dengan 130 kata per menit. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Karena ini akan berpengaruh kepada olah nafas Anda ketika menyampaikan pesan kepada halayak. Yang selanjutnya adalah pengucapan saling tumpang tindih. Yang maksudnya adalah kalimat lengkap yang diucapkan dan saling tumpang tindih pasti akan sulit dipahami. Ini dapat terjadi ketika presenter terburu-buru. Kecepatan yang sangat cepat untuk menyampaikan pesan kepada halayak akan mempengaruhi adrenalin kita sehingga akan terdengar tidak jelas bagi penonton atau pendengar. Maka dari itu, jaga kecepatan kita sebagai announcer atau penyiar supaya pengucapan kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita dan rongga tenggorokan kita ini tidak saling tumpang tindih. Dan selanjutnya adalah bergumam. Ini terjadi misal jika TV presenter berbicara seperti bergumam, maka pemirsa tidak akan mungkin memahami secara benar apa yang disampaikannya. Bergumam ini biasanya disebabkan beberapa faktor. Faktor pertama adalah ketika sang presenter atau announcer tidak ingin membuka mulutnya secara jelas gitu. Selanjutnya ada juga faktor lain ketika nervous atau gugup yang dialami seorang presenter terlalu tinggi dan sang presenter itu sendiri tidak dapat mengontrolnya dengan baik sehingga pembicaraannya menjadi bergumam dan kurang percaya diri untuk melantangkan kata-katanya. Seperti itu. Nah, di dalam dunia penyiaran, khususnya di Public Speaking 2 ini, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Pertama adalah bunyi vokal. Bunyi vokal ini adalah huruf hidup, yaitu yang terdiri atas A, I, U, E, O. Itu disebut dengan bunyi vokal. Dan ada juga bunyi diftong. Bunyi diftong itu adalah ketika dua huruf vokal bertemu dan diucapkan pada satu pelafalan tertentu dengan melebur, yaitu iu, ei, ae, oa, ua. Dan di bahasa Indonesia sendiri terdiri atas beberapa bunyi diftong yang dapat diaplikasikan seperti pandai. Kita menyebutnya bukan pandai tapi pandai. Ya. Kita tidak menyebutnya pandai tapi pandai. Balairung, taufik gitu ya. Atau misal dalam bahasa Sunda ada istilah te, yang kita ucapkan te, bukan teu gitu ya. Bager, kita tidak menyebutnya bagur, tapi bager. Itu disebut sebagai contoh-contoh bunyi diftong, yaitu bunyi peleburan dari dua huruf vokal yang bersatu padu. Dan juga ada istilah konsonan. Konsonan itu adalah huruf mati, berarti selain huruf A, I, U, E, O. Masing-masing konsonan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Pertama ada labial dan bilabial. Labial berkaitan dengan bunyi yang terjadi karena penyempitan antara bibir atas dan bibir bawah.
Contohnya adalah P, B, F, V. P, B, F, V. Bilabial atau dalam bahasa Inggrisnya bilabial, bunyi atau fonem yang terjadi karena penyempitan kedua ulas bibir. P, B, M. P, B, M. Selanjutnya, ada labiodental, berkaitan dengan bunyi-bunyi bahasa yang terjadi karena penyempitan jarak antar bibir bawah dan gigi atas. F, V, F, V, F, V. Selanjutnya, interdental. Lidah ditempatkan di antara gigi bagian atas dan bagian bawah. Tin, den, tin, den, thick. Itu biasanya diaplikasikan ketika kita melafalkan kata-kata dalam bahasa Inggris atau bahasa asing. Tin, den, thick. Lingua alveolar, yaitu ujung lidah ditempatkan menempel pada gusi bagian atas. N, T, D, S, Z, L. N, T, D, S, Z, L. Selanjutnya, ada juga lingual palatal. Lingual palatal adalah ujung lidah menyentuh langit-langit keras tepat di belakang gusi bagian atas. J, R, J, R, J, R. Selanjutnya, ada palatal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menempatkan bagian lebah depan lidah pada langit-langit keras. C, J, C, J, C, J. Selanjutnya, ada lingua velar. Bagian belakang lidah diangkat ke arah langit-langit lunak dan ujung lidah diturunkan ke arah dasar mulut. K, G, J, K, G, J, K, G, J. Selanjutnya, ada glotal, dibentuk oleh aliran udara antara lipatan pita suara, namun tanpa vibrasi pada lipatan-lipatan tertentu atau tersebut. Glotal terdiri dari terbentuk dengan ujung lidah T, D, N, L, dan kombinasinya tah, tah. Bisa diaplikasikan dalam bahasa Inggris. The dancers really interesting. The dancer really interesting. The book is mine. The book is mine. Terbentuk dengan bagian tengah lidah K, G, dan kombinasinya eng. Di dalam bahasa Indonesia sendiri banyak kita aplikasikan ini. Nganjuk, nganjuk, ngantuk, nganjuk, ngantuk. Nganjuk adalah salah satu nama wilayah di Jawa Timur, dan ngantuk adalah keadaan kita ingin tertidur atau lemas. Kemudian terbentuk dengan bagian tepi lidah S, Z, J, G, S, Z, J, G, dan kombinasinya adalah H, H, sangholik. Ada waktunya kita bertemu sangholik di akhirat, yang merupakan adaptasi dari bahasa Arab. Karisma, karisma. Karisma dia sebagai seorang putri tidak dapat diragukan lagi. Karisma dia sebagai seorang putri tidak dapat diragukan lagi. Kira-kira itu contoh dari aplikasi kalimat yang mengandung unsur glotal. Dalam menjadi announcer, kita perlu memperhatikan sarana artikulasi yang tepat. Bila bibir terlihat ketat atau membentuk garis lurus, ucapan pasti tidak akan jelas. Jika sudut-sudut mulut terkatup erat dan bibir dibiarkan beralih posisinya pada bagian tengahnya, berarti tidak berbicara secara benar. Ini yang akan terdengar dan terlihat bergumam. Sebagai contoh, selamat malam, kembali lagi dengan saya Robi di acara peliputan industrial Rawamangun selama 60 menit ke depan. Nah, ketika sudut mulut terkatup erat dan bibir sangat erat bertemu dan tidak diproyeksikan secara lebar
maka akan terdengar seperti layaknya bergumam. Selanjutnya, jika lidah terasa kaku dan tidak dapat digerakkan secara cepat dan lincah, maka kata-kata tidak bisa terdengar jelas. Akibatnya karena tegang, resonansi juga terhambat. Oleh karena itu diperlukan adanya latihan dan pemanasan sebelum tampil sebagai announcer. Hal itu bisa dilakukan dengan beberapa tips dan trik. Pertama, buka mulut, biarkan rahang selalu lemas sehingga perangkat artikulasi dapat digerakkan dengan luwes untuk siap pada posisi apapun. Contoh pelatihannya adalah seperti ini, yaitu senam muka. Jadi biarkan rahang itu berelaksasi pada waktu-waktu tertentu. Ada baiknya sebelum Anda berbicara di depan umum, Anda lakukan senam muka. Seperti ini. Jadi biarkan bibir dan rongga mulut Anda merasakan relaksasi terlebih dahulu sebelum dituntut untuk selalu berproduksi saat harus tampil di depan umum. Yang kedua, latihan bibir agar sensitif dan gampang digerakkan untuk memproduksi bunyi yang berhubungan dengan gerak bibir secara tepat. Ini dinamakan latihan lip drill atau ngetril dalam bahasa Betawinya. Contohnya adalah seperti ini. Brr, 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 brr. Itu contoh dari latihan lip drill atau ngetril yang dapat membantu Anda agar bibir lebih sensitif dan gampang digerakkan untuk memproduksi bunyi. Kemudian latihlah lidah agar lincah bergerak tapi juga teguh dan tegas. Biasakan dengan latihan lidah seperti ini. Ya, lidah dijulurkan ke atas ke bawah dan juga keluar dari rongga mulut dalam hitungan beberapa detik. Kemudian latihan dengan berbisik. Contohnya dengan kata-kata seperti ini. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Aku ingin bertaubat, sukmaku bergetar di setiap sudut hati. Kira-kira itu adalah tips dan trik untuk memberikan relaksasi kepada rongga mulut, bibir, serta ekspresi Anda sebelum tampil sebagai pembicara di depan umum, entah sebagai announcer maupun narasumber. Dan panduan selanjutnya adalah latihan yang perlu Anda lakukan untuk tugas di elearning.bsi.ac.id. Saya harapkan setelah ini Anda dapat melakukan video typing lalu diupload di YouTube dengan rincian tugas seperti berikut. Yang pertama, Anda melafalkan nama kota yang ada di Indonesia, minimal 10 kota, dan lafalkan dengan jelas, bebas, minimal 10 kota. Dan yang kedua adalah lafalkan nama negara bagian dan ibu kota di Amerika Serikat, minimal 10 nama negara bagian dan ibu kotanya, dan lafalkan dengan jelas sesuai dengan kaidah bahasa Inggris. Silakan Anda kumpulkan link YouTube itu di elearning.bsi.ac.id, nanti saya akan nilai. Seperti itu teman-teman. Contoh ketika Anda harus melafalkan nama kota di Indonesia, Surabaya, Surabaya, Medan, Padang, Bandung. Itu contoh nama kota di Indonesia. Dan selanjutnya ketika Anda harus melafalkan nama bagian negara Amerika Serikat dan ibu kotanya. Seperti yang sudah kita ketahui ada 50 negara bagian dan 50 ibu kota di Amerika Serikat. Tapi saya hanya meminta Anda minimal 10 saja Anda ucapkan. Contohnya North Carolina, North Carolina, North Carolina, South Carolina, South Carolina, Washington, Illinois. Contohnya seperti itu. Anda sebutkan minimal 10 negara bagian dan juga ibu kotanya. Gitu ya. South Carolina, South Carolina, Columbia, Columbia, South Carolina, Columbia, North Carolina, Raleigh, Raleigh, North Carolina, ibu kotanya Raleigh, South Carolina, Columbia. Seperti itu
Contohnya teman-teman, silahkan Anda buat, dikumpulkan di elearning.bsi.ac.id. Masalah deadline-nya silahkan Anda tinggal lihat kembali ketentuannya di elearning.bsi.ac.id. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.